dari Syawabi desa pahala itu maksudnya surga itu mau penuh pahala apa gimana? Desanya pahala. Darusop artinya badalun minal jannah, sebagai pengganti daripada surga ya. Wa udifat ila sawabi li'annaha mahaluhu gitu. Dan disandarkan apa? Darussawab itu kepada sebuah pahala gitu. Li'annaha mahaluhu, karena sesungguhnya itu menjadi apa? Tempat daripada pahala gitu. Ya. Karena pahala ini sumbernya kan daripada amal soleh gitu. La yadkhula ahadukumul jannah bi amalihi gitu. Maksudnya salah satu dari kalian nggak bakal bisa masuk surga dengan amal kalian gitu maksudnya. Artinya masuk surga bukan dengan amal. Iya gitu. Kemudian para sahabat berkata kan, qalu gitu kan, bertanya, wala anta ya Rasulullah gitu. Bagaimana denganmu wahai Rasulullah gitu kan? Apakah engkau juga gitu kan? Kata Rasulullah, wala ana, ya saya juga enggak gitu. Bukan dengan amal saya saya masuk surga gitu. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatihi gitu. Kecuali Allah apa namanya? Meratakan, menyirami saya dengan rahmatnya gitu. Artinya kan masuk surga dengan rahmatnya Allah, bukan dengan amalnya gitu. Fa innal amal sababun fi zohir kama huwa zohir gitu kan. Istilah kata amal itu hanya sebagai sebab musabab daripada apa yang terlihat di muka bumi ini gitu. Ini loh bahwasanya amal soleh apa namanya, perbuatan yang bisa mengantarkan orang ke surga, hanya sebagai gambaran aja gitu. Iya, tapi kan kita nggak bakal bisa masuk surga kecuali dengan rahmatnya Allah kan begitu. Kalau misalnya ada yang pikiran itu apa masuk surga aja pakai rahmatnya Allah, ngapain gue sekarang beramal? Iya, beramal. Kalau ada yang pikiran gitu. Gimana? Tadi kan apa yang masuk surga ya sebab pakai rahmat Allah. Terus kalau misalnya ada orang pikiran tuh gitu gue udah tahu masuk surga nggak pakai makanya rahmat Allah, ngapain gue pakai amal beramal gitu sekarang. Ya balik lagi nanti itu kan apa namanya itu yang ayat apa itu, ya Allah, yang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu kan ya, tidak aku ciptakan manusia dan bangsa jin kecuali untuk beribadah gitu. Lagi mana mau dapatkan rahmatnya Allah kalau nggak beribadah? Jadi ada apa ya namanya ya, paradoks, saling bertentangan gitu. Jadi sebabnya turun rahmat ya karena ada ibadahnya di situ. Iya, ada ibadah gitu istilah kata. Ngapain sembahyang gitu kan, udah dapat rahmatnya Allah kok pede. Dia nggak pernah ibadah ya kan. Ya itu emang terkadang semua itu menjadi misteri istilah kata gitu. Gini, jadi orang masuk surga itu salah satunya dengan apa? Bi rahmatihi au bi fadlihi gitu. Bisa masuk surga dengan anugerahnya Allah, dengan rahmatnya Allah gitu. Makanya Imam Ghazali itu pernah dimimpin salah seorang ulama gitu kan. Jadi ulama mimpi ketemu Imam Ghazali gitu kan. Lu bisa masuk surga, apa itu amalannya begitu kan? Sholat emang gitu? Bukan, kata zakat bukan, puasa bukan gitu. Lah terus apaan? Gue pernah ngarang kitab waktu itu, terus ada apa lalat minum apa tinta gua, terus gue dimin aja tuh lalat begitu. Nah, jadi rahmatnya Allah itu turun bukan karena kita bisa apa namanya, bisa sholat, bisa berbuat apa namanya puasa, haji, zakat gitu. Siapa tahu bukan dari situ gitu. Kadang kan ada orang yang kerjanya maksiat aja, tiba-tiba matinya hari Jumat. Ada yang begitu. Makanya kalau kata Kiai Mualim Syafi'i Azami, kalau menemukan masalah seperti itu ya udah, Allah dah yang anu dah, tahu urusan gituan dah. Siapa tahu dia punya amalan yang bisa membuat dia mati pada hari Jumat gitu. Masalahnya gitu. Kalau orang yang mati pada hari Jumat emang khusus. Nah khusus. Iya. Enggak mendapatkan, enggak kan salah satunya apa? Enggak mendapatkan apa? Tanya kubur. Tanya kubur. Di Jumat.
Makanya ketika kita nemukan ini orang kok maksiat mulu begitu, tapi dia matinya hari Jumat, ini gimana ini gitu kan? Udahlah, kalau yang tahu udah kasih lo aja yang tahu udah, kita nggak tahu apa-apa gitu. Makanya itu kita jangan terlalu menjudge orang dari kulitnya gitu. Siapa tahu ada amalan dia yang bisa menuntun dia pada akhirnya begitu gitu. Justru baunya surga itu ketika kita bisa berbuat baik sama orang, itu baunya surga. Udkhulu al-jannah bifadli, masuklah kalian semua ke dalam surga berkat anugerahku gitu. Waqtasimuha bima kuntum ta'malun, dan menetaplah kalian semua dengan apa yang kamu kerjakan di muka bumi. Tuh. Kita masuk ke dalam surga karena anugerahnya Allah. Tapi di surga ada tingkat-tingkatan. Itu amal kita nanti yang apa namanya? Yang nentuin kelas surga kita gitu. Amal kita gitu. Makanya kan ada di apa namanya itu di kitab-kitab tasawuf kan izud dunia bil mali wa izul akhirah bis solihatil amal gitu. Kalau kita pengen dapat kemuliaan dunia ya dengan harta, tinggal kasih aja duit orang nih 50.000 sono jalan 50 duit 50.000 100.000 ayo temuin gua sama dia temuin. Tapi untuk mendapatkan akhirat bil amali solihah dengan apa? Amal soleh, perlakuan yang baik gitu, amal-amal yang soleh gitu. Dan amal soleh itu bakal nentuin kita kelas strata kita di surga nanti gitu. Ya bisa jadi orang kagak pernah sholat gitu kan, tiba-tiba dia masuk surga lah ya kan, surga yang paling bawah gitu masalahnya. Ini masuk surga aja. Nah, iya. surga. Makanya dikatakan dari sawab gitu, tepatnya pahala di situ gitu, sebagai pengganti daripada pahala yang kita lakukan di sini gitu. Ya semakin banyak amal kita ya itu balasannya dapat surga mungkin yang lebih itu lagi, lebih bagus lagi gitu. Kalau jelek-jeleknya surga itu ada ciri-ciri. Gue jangan heran, jelek surga udah pasti bagus dah ya, udah pasti bagus aja udah ya, nggak ada yang jelek surga, ada pokoknya serendah-rendahnya tingkat surga nih ya, ini udah pasti udah enak aja dah pokoknya udah gitu dah ya. Makanya paling enak ya udah itu jadi ini, jadi kiai itu kita dia ngajar sama muridnya ngajarin lagi kan lama-lama ntar naik tuh, dapat apa multi level pahala itu, bukan multi level marketing. Multi level pahala terus naik terus. Bayangin aja tuh kayak Abdul Karim tuh kan, santrinya sampai ribuan begitu ngajar ke sono-sono, buset dah itu kalau dihitung pahalanya berapa gitu, Dapat ya pahala. Alir. belum lagi gurunya tuh Syekh Khalil itu kan, Syekh Khalil mau ke langitan, kayak Fakih mau ke sini, waduh Merinding. udah puncaknya mana kan Nabi Muhammad deh tuh paling deh tuh, waduh multi level pahala udah itu. Makanya di surga nanti tuh ada anuan, ada pasar gitu kan, pasar iya ada pasar, jadi ngumpul tuh orang-orang baik gitu, ngumpul orang-orang baik di pasar pada ngomong-ngomong gitu kan, dulu gua di dunia gua ngelakuin ini kebaikan pada pamer di situ. Iya. Kalau di anu kan pasar elang pamer barang-barang, kalau di surga pamer apa? Kebaikan. Amal soleh. Amal soleh. Dulu gue di dunia nih ngajiin orang 50 orang gue hajiin. Makanya gue sekarang bisa begini gitu. Itu ada itu. Iya, saya heran tuh gimana ulama bisa begitu itu ya. Ada pasar di surga, bayangin aja. Padahal kan segala kecukupan ya. Ya udah, apalagi udah kecukupan semuanya udah. Pasar buat ngagul di dunia gitu. Ya Allah gitu kan. Gua kemarin nggak sempet ngaji segini doang amal gua ini gitu. Coba kemarin gua udah gak bisa balik, udah susah udah. Tiap malam gua capek sorogan itu di Taruna, ya Allah kan. Iya ada pasar itu, pasar surga. Pada ngagulin anu amal soleh. Nanti kita ketemu kan di pasar surga kan. Bukan Kalimalang kan. Jangan-jangan diem Agus ngempanin anak yatim gitu kan. Iya, teman-teman gue pada sorogan gue diem ngempanin anak yatim gitu. Ini lah itu begitu ntar di surga itu. Apa ngagulin amal soleh mam. Tuh. Jadi gitu aja udah, kalau kita pengen masuk surga yaudah jangan terlalu ngagul. Ngikut ngaji terus, ngikut sorogan terus supaya masuk surga, janganlah.
Ngaji aja udah, niat lillahi ta'ala, mendapatkan ridho dari Allah gitu, udah gitu aja. Nah kita kagak tahu masuk surga dari mana, sebab-sebabnya. Siapa tahu nih Yunji bikinin teh mulu, nah mungkin kali itu tuh bikinin teh mulu masuk surga gitu kan. Bikinin teh, jadi muhibbin, orang yang cinta mengaji bikin teh gitu kan, siapa tahu bisa masuk surga kan dari situ. Iya, gara-gara tehnya kan gitu masalahnya. Atau imam nganterin saya ke majlis gitu naik motor, mungkin dari situ. Kang Agus. Kang Agus misal apa namanya, apa daun anggur, apa pohon anggur Pak Kiai itu bersihin mobil itu kan, lah siapa tahu dari situ. Iya, bukan dari ngajinya. Kita kagak tahu kan.